Kegagalan yang pertama ini bisa menjadikan satu pelajaran yang sangat luar biasa. Artinya mempunyai komitmen di sini saya jangan sampai mengalami kegagalan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, dimurahkan banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai pengetahuan baru, motivasi Primbon Jawa tentunya. Di dalam isi video ini tidak mengurangi kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang seluruh hal-hal negatifnya. Tema yang ingin saya ambil di dalam video ini yaitu keistimewaan menikahi janda. Artinya di sini bujang dan janda atau janda dan bujang, atau mungkin duda dengan perawan. Jadi ada beberapa keistimewaan tentunya. Sebelum saya melanjutkan keistimewaan apa saja, tentu setiap pernikahan orang selalu menginginkan dan berkeinginan satu kali untuk selamanya dalam hidupnya. Terkadang juga manusia tidak tahu bahwa cobaan, godaan, hal-hal yang lain tentunya yang meninggalkan tentang perhitungan-perhitungan itu terjadinya adanya perceraian. Jadi menghasilkan di sini adalah janda ataupun duda. Jadi tema yang ingin saya bawakan tadi yaitu keistimewaan menikahi janda. Ada beberapa keistimewaan di sini. Tentunya apabila ini laki-lakinya masih bujangan. Keistimewaan yang pertama adalah janda lebih berpengalaman. Artinya di sini berpengalaman hidup selama dia pernah mengarungi bahtera rumah tangga. Baik tentang pengalaman melakukan hal-hal di dalam rumah tangga. Artinya pengalaman tentang mengalami sesuatu yang pernah terjadi. Seperti halnya pada waktu berumah tangga sering disakiti, sering suaminya main tangan, sering dimarahi, atau juga sering tidak dinafkahi, atau juga dalam perekonomian yang lain-lain, atau yang kurang baik. Ini yang dikategorikan janda lebih berpengalaman. Maka apabila ada seorang bujang menikahi janda tersebut, sudah ini lebih berpengalaman terlebih dahulu tentang hal-hal yang seperti itu, maka di sini ketemunya adalah mempunyai rasa kebijaksanaan yang sangat arif menghadapi yang masih labil. Tentu di sini juga keistimewaan yang kedua yaitu mampu menghadapi permasalahan yang kecil ataupun yang besar. Artinya pada waktu pernah menjalani rumah tangga gagal menjadi seorang janda, kembali berumah tangga dengan seorang bujangan. Satu contoh mengalami permasalahan perekonomian, maka ini lebih berpengalaman lagi. Bahkan dia bisa mengerti penghasilan suaminya berapa, untuk pengeluarannya berapa, dan untuk disimpannya pun berapa. Ini sangat mempunyai kebijakan yang sangat luar biasa. Itu keistimewaan menikahi janda, tanda-tanda yang kedua. Dan yang ketiganya adalah mudah empatik atau mempunyai gagasan-gagasan yang sangat luas.
Artinya belajar dari pengalaman yang pernah dialami dalam kegagalan rumah tangganya. Kalau misalkan suaminya bujangan, ini lebih mempunyai satu empatik besar, punya perhatian besar, punya sifat yang memang kedewasaannya lebih ditonjolkan. Bahkan dalam penyajian minum, makan ataupun yang lain-lain, ini lebih berpengalaman dibanding sesuatu yang belum pernah menikah. Artinya keistimewaan menikahi janda itu sendiri. Dan keistimewaan yang keempat adalah memiliki satu komitmen besar sekali dalam dirinya. Artinya begini, kegagalan yang pertama ini bisa menjadikan satu pelajaran yang sangat luar biasa. Artinya mempunyai komitmen di sini, saya jangan sampai mengalami kegagalan yang kedua. Bahkan suamiku yang pertama itu tidak lebih baik daripada yang sekarang, lebih baik sekarang. Maka dia mempunyai satu komitmen yang besar untuk dipertahankan walaupun harus berjuang bersama. Dan keistimewaan yang selanjutnya adalah tentang sifat egonya. Jadi ini sifat egonya tidak seperti pada waktu pernikahan pertama. Jadi dia mengurangi sifat egonya. Dia banyak sekali belajar. Dia banyak sekali mengoreksi diri sendiri bahwa dengan statusnya seorang janda, tentu sekali ini bisa mengurangi atau sifat ego yang tadinya berlebihan. Begitu ada yang menikah, mau menikahi dia, maka sifat ego itu ditepis untuk dikesampingkan. Saya contohkan, misalkan suaminya kepingin membangun rumah, istrinya kepingin motor, tapi di sini motor itu ditepiskan untuk membangun rumah terlebih dahulu. Maka ego ini adalah satu contoh bahwa seorang janda tentu juga belajar dari pengalaman mengurangi atau tidak terlalu punya ego yang tinggi. Dan yang keistimewaan yang ketiganya adalah tentang perwatakan atau sesuatu yang terkadang orang tidak memahami. Perwatakan yang tadinya keras ini bisa melanjutkan sesuatu yang sangat tidak dilanjutkan. Artinya yang tadinya mempunyai sifat yang sangat keras sekarang bisa mempunyai sifat yang andapasor. Keistimewaan yang selanjutnya adalah di sini adalah tentang masalah dunia. Kalau menikahi janda ada dua hal keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah menyelamatkan generasi penerus. Kalau janda itu mempunyai anak kecil, satu contoh. Selain itu juga di sini mempunyai satu pahala ibadah. Karena orang yang tadinya tidak tahu tentang siapa bapaknya atau di mana rimba ayahnya, maka ini bisa terjadi mempunyai dua hal keistimewaan. Selain menyelamatkan generasi penerus bangsa, juga mendapatkan pahala dunia ataupun di akhirat. Dan tentu juga di sini ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Biasanya adalah walaupun kata singgungannya kurang mengenakan, janda bisa menggoda, tapi tidak semuanya bahwa sifat-sifat itu muncul. Bahwa di sini ada beberapa keistimewaan menikahi janda itu sendiri yang saya sampaikan, baik tentang pengurangan egonya, baik tentang masalah memiliki komitmen yang tinggi,
baik juga tentang masalah lebih berpengalaman, juga mempunyai empati, perhatian lebih, dan hal-hal positif. Maka jangan minder atau jangan malu apabila seorang bujang mendapatkan pasangannya seorang janda. Selain menyelamatkan generasi penerus bangsa, juga mendapatkan pahala yang sangat luar biasa tentunya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tema video kali ini, yaitu keistimewaan menikahi janda. Bujang dapat janda. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Selawase.